Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang pribadi yang sehat adalah kunci relasi yang sehat. Bagian yang kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, karena ini merupakan bagian yang kedua dari tema pribadi yang sehat adalah kunci relasi yang sehat. Mungkin Pak Paul bisa menjelaskan secara sepintas gitu Pak Paul, apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau. Kita mesti mempersiapkan keharmonisan pernikahan, bukan ya pada waktu kita mau menikah, tapi justru jauh hari sebelumnya, yaitu pada waktu kita masih muda ya. Nah, kita perlu memfokuskan diri supaya bisa membangun pribadi yang sehat. Ada beberapa yang telah kita bahas. Yang pertama adalah kita mesti mengenal diri dan menghargai diri dengan sepatutnya. Ini adalah modal pernikahan yang penting. Yang kedua adalah kita juga mesti dapat menerima masa lalu sebagai bagian integral hidup kita. Tapi tidak lagi terikat oleh masa lalu. Orang yang terus diikat oleh masa lalu sulit untuk bisa membangun pernikahan yang sehat. Ketiga, tangguh menanggung kesusahan dan kreatif mencari jalan keluar. Kalau kita ini terlalu lemah, nggak bisa menanggung kesusahan, nah itu nanti akan menjadi duri dalam pernikahan kita, atau kita sulit menemukan jalan keluar, kita nggak kreatif ya. Nah itu juga nanti bisa menyulitkan kita dalam pernikahan. Dan yang keempat, dapat melihat orang secara tepat sekaligus menerima kelemahan orang dan menghargai kekuatan orang. Nah kita tahu betapa pentingnya kita ini ya dapat melihat pasangan apa adanya, mengetahui dan menerima kekurangannya, serta menghargai kelebihannya. Nah ini adalah modal-modal yang penting dan baik untuk membangun pernikahan yang harmonis dan sehat. Iya, jadi setelah membicarakan 4 faktor itu tadi Pak Paul ya, faktor yang kelima sekarang apa Pak Paul? Memikul tanggung jawab atas keputusan yang diambil dan tidak melepaskan orang dari tanggung jawabnya. Kecenderungan kita adalah hanya memikul tanggung jawab atas keputusan yang membuahkan hasil dan mendengar pengakuan bahwa keputusan yang kita ambil ternyata baik. Bila sebaliknya yang terjadi, keputusan yang kita ambil justru terbukti salah, biasanya kita berusaha mengelak. Nah, pribadi yang sehat adalah pribadi yang memikul tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Baik atau buruk, benar atau salah, berhasil atau gagal, kita menyadari bahwa kita bukanlah orang yang sempurna. Kita tidak bisa memastikan hasil akhir dari suatu keputusan. Kita hanya bisa melakukan bagian kita, yaitu mengambil keputusan dengan pemikiran yang matang dan tidak dengan tergesa-gesa. Nah, pribadi yang tidak sehat akan mengalami kesulitan membangun pernikahan yang harmonis dan sehat, sebab kecenderungannya adalah melepaskan tanggung jawab suatu keputusan yang dibuat terbukti keliru. Bukan hanya melepaskan tanggung jawab, pasangan pun disalahkan. Kalaupun tidak ada kesalahan, mereka akan mencari-cari kesalahan supaya mereka tidak merasa bersalah dan bebas dari tanggung jawab. Nah itu sebab penting bagi kita sejak muda membiasakan diri untuk memikul tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Walau takut salah dan takut disalahkan, terimalah dan akuilah. Iya. Keputusan itu biasanya kan, ya kalau sudah menikah itu sebaiknya memang diambil bersama-sama gitu. Mereka berunding mengambil satu keputusan bahwa, tetapi juga tidak jarang terpaksa harus diambil oleh salah satu pihak. Kalau keputusan itu benar, ya tidak ada problem apa-apa gitu Bapak. Tapi masalahnya kalau sudah salah gitu loh Bapak. Lalu bagaimana Bapak? Nah misalkan ya, ini cukup sering kita mungkin dengar ya,
seorang suami misalnya memutuskan untuk memulai sebuah usaha gitu, dan ya dia itu karena ya nggak ada jalan lain harus meminjam uang dari bank, akhirnya meminjam uang dari bank. Nah, misalkan istri udah memberikan peringatan, hati-hati, kamu ini rasanya kok terlalu berani ini mengambil keputusan ini. Tapi ya suami berkata, ya kita masih berani ambil resiko. Jadi akhirnya ambil uang dari bank untuk memulai usaha, dan benar saja akhirnya usaha itu gagal. Nah, utang sudah menumpuk dan harus dibayar, tapi penghasilan nggak ada karena usaha itu merugi dan harus ditutup atau dijual. Nah, sebaiknya dalam kasus seperti ini si suami berkata terus terang bahwa saya ini salah, dan sebaiknya juga dia minta maaf sama si istri, saya ini nggak mendengarkan kamu, saya ini minta maaf. Nah, ini adalah karakter yang baik dan seharusnya. Tapi saya juga tahu bahwa kebanyakan orang susah untuk berkata saya salah. Dia akan salahkan inilah orang, inilah apalah apa, nggak mau mengaku bahwa ya sebetulnya yang salah saya, dan seharusnya saya sudah mendengarkan masukanmu dulu. Iya, yang dikhawatirkan itu kan memang akibat dari kesalahan yang dia perbuat waktu mengambil keputusan itu gitu Pak Paul. Jadi pasangan itu kadang-kadang diajak untuk menanggung akibatnya, ini juga malas gitu Pak Paul. Dan kalau hanya sekali Pak Gunawan mungkin masih bisa lah ditanggung ya. Namun Pak Gunawan juga mungkin tahu ada orang-orang yang mengalami atau mengulang perbuatannya berkali-kali. Akhirnya ada keluarga yang harus pindah, jual rumah, kontrak rumah lagi, jual rumah, kontrak lagi, berkali-kali gara-gara keputusan yang salah yang diambil oleh si kepala keluarga itu. Iya, jadi kalau sudah begitu mestinya pasangannya yang mengambil alih Pak Paul ya? Seharusnya. Tapi ya memang hidup nggak ideal. Jadi banyak orang yang akhirnya udah biarkan sajalah, tanggung aja, meskipun jadi si istri dan anak-anak harus menderita karenanya. Iya, jadi bagaimana Pak? Salah satu atau bagian yang lain dari tentang mengambil keputusan, memikul tanggung jawab, kita pun tidak boleh melepaskan orang dari tanggung jawabnya. Ya, maksud saya bukanlah mengejar-ngejar dan memaksa orang untuk bertanggung jawab. Maksud saya adalah tidak mengambil alih tanggung jawab orang agar mereka belajar bertanggung jawab. Nah, ada di antara kita yang terbiasa bertanggung jawab karena sejak kecil diserahkan tanggung jawab yang besar. Akhirnya kita cenderung mengambil alih tanggung jawab, apalagi jika kita melihat orang yang diserahkan tanggung jawab tersebut tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, sudah tentu ada kalanya itu yang mesti kita lakukan, tapi sebaiknya itu tidak selalu dilakukan. Pernikahan didirikan di atas dua kaki. Sebaik-baiknya satu kaki, suatu saat pasti pincang dan jatuh. Nah, pernikahan yang harmonis harus didasari atas sumbangsi dan kerjasama dari dua belah pihak. Masing-masing memiliki tanggung jawabnya secara pribadi dan keduanya mempunyai tanggung jawab secara berpasangan. Maksud saya, ada keputusan yang diambil secara pribadi dan ada keputusan yang diambil bersama. Ada tugas yang mesti dikerjakan sendiri dan ada tugas yang dikerjakan bersama. Nah, jadi inilah yang mesti kita lakukan ya. Berani memikul tanggung jawab atas keputusan yang diambil dan tidak melepaskan orang dari tanggung jawabnya. Iya, jadi bukan mengambil alih tanggung jawab, tetapi kita itu mau menolong orang atau pasangan kita itu yang salah mengambil keputusan. Dan kalau kita sudah melihat akibatnya ini bakal buruk dampaknya bagi keluarga, ya kita harus cepat-cepat turun tangan gitu Pak Bos. Betul, ya tugas kita memang harus memberitahukan kepada pasangan bahwa ini keliru atau saya nggak damai, hati-hati atau apa. Nah, ya kalau bisa memang kita juga mengamankan diri, jangan sampai nanti kalau misalnya perkiraannya dia meleset dan kita ini semuanya runtuh dan semuanya dah. Jadi kalau bisa memang kita juga mengamankan sebagian supaya kalau sampai ada apa-apa dengan dia, hidup kita masih bisa berlanjut. Iya, paling tidak itu bisa meminimalisir kerugian yang bakal terjadi gitu Bapak. Betul. Faktor yang keenam apa Bapak?
Faktor keenam yang merupakan ciri pribadi yang sehat adalah memikirkan kepentingan orang sama seringnya dengan memikirkan kepentingan sendiri. Pernikahan tidaklah melenyapkan kepentingan pribadi. Pernikahan hanyalah mengharuskan kita untuk memikirkan kepentingan pribadi sama seringnya dengan memikirkan kepentingan pasangan. Singkat kata, bukan saja kita memikirkan kesenangan sendiri, kita pun mesti memikirkan kesenangan pasangan. Dan ini harus dimulai sejak dini. Nah, masalahnya adalah ada orang yang egois ya, Pak Gunawan. Mereka tidak memikirkan kepentingan orang. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri. Bila kepentingan orang lain kebetulan seiring dengan kepentingan sendiri, nah barulah mereka akan melakukannya. Inilah salah satu penyebab mengapa tidak selalu mudah mengenali sifat egois. Kita terkelabui sebab kita melihat mereka dalam tanda kutip baik hati. Padahal mereka melakukan semua kebaikan itu karena kebetulan kebaikan itu juga memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kita baru sadar bahwa mereka tidaklah sebaik itu sewaktu mereka dipanggil untuk melakukan sesuatu buat orang lain yang tidak berkaitan dengan kepentingan pribadinya, atau justru mengorbankan kepentingannya demi orang lain. Nah, disitulah baru kita dapat melihat apakah seseorang egois atau tidak. Nah, jadi memang ibarat air dan minyak ya Pak Gunawan, keegoisan dan keharmonisan dalam pernikahan tidak dapat bercampur. Itu sebab kita mesti mengikis sifat egois sejak awal bila kita menginginkan pernikahan yang sehat dan harmonis. Kita harus mendisiplin diri melakukan sesuatu buat orang tanpa pamrih dan belajar mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain. Inilah persiapan dan hadiah pernikahan yang terindah. Ya, tetapi dengan mengikis keegoisan di dalam diri kita, itu apakah otomatis keharmonisan di dalam keluarga itu akan tumbuh gitu Pak Bos? Enggak, memang ada banyak hal-hal lain yang mesti diperhatikan, tapi ini adalah salah satu faktor yang paling penting Pak Gunawan. Karena sungguh-sungguh ya, keegoisan itu tuh nggak bisa bercampur dengan pernikahan atau keharmonisan dalam pernikahan. Iya, jadi bagaimana sebenarnya kita itu mengikis rasa egoisme kita dan menumbuhkan keharmonisan itu Pak Bos? Kita pertama memang mesti memikirkan kepentingan pasangan. Jadi dimulai dengan memikirkan kepentingan pasangan. Waktu kita misalnya ya, sebagai contoh mau pergi makan. Nah, kita ini terbiasa pokoknya makan ke sini, nggak mau ke sana. Nah, kita berkata kepada pasangan, coba kamu yang tentukan kemana, saya ikut aja. Nah, mulai dengan hal-hal kecil seperti itu. Atau membeli barang. Kita udah tahu apa yang kita mau dan kita udah biasanya tuh pasti beli dah apapun yang pasangan kita katakan. Nah, coba kita katakan menurut kamu bagaimana? Baik nggak ini ya? Kalau dia berkata menurut saya sih kurang gitu pas. Apa alasannya dia jelaskan? Oke, kalau gitu ya nggak usah beli atau apa. Jadi belajarlah untuk bertanya kepada pasangan apa yang menjadi kesukaan atau kehendaknya. Dengarlah kepentingan dan keinginannya. Nah, dan coba lakukan. Nah, itu adalah awal dari belajar mengikis keegoisan kita. Tapi bukan berarti mengabulkan semua permintaannya gitu Pak Bos ya? Betul, nggak berarti pokoknya apapun yang pasangan minta kita akan berikan, ya nggak begitu. Iya. Faktor yang ketujuh apa Pak Bos? Faktor ketujuh yang merupakan karakteristik pribadi yang sehat adalah bersedia belajar dan berubah serta mengalah. Pernikahan adalah sekolah yang tak pernah berakhir. Kita senantiasa belajar karena akan selalu ada pelajaran yang mesti dipelajari. Dan pelajaran itu adalah diri sendiri dan pasangan. Lewat pernikahan, kita akan belajar banyak tentang diri kita. Dan lewat pernikahan, kita akan belajar banyak pula tentang pasangan. Nah, kerelaan belajar adalah kunci pernikahan yang harmonis. Nah, kita akan belajar untuk berubah. Kita tidak belajar untuk membuktikan diri bahwa kita benar dan tidak perlu berubah. Itu sebab sejak awal
kita mesti membiasakan diri terbuka terhadap hal baru dan berubah sesuai dengan pengetahuan yang baru itu. Memang kita tidak berubah hanya karena terjadi perubahan di luar, ya kita mesti punya pendirian. Tapi penting bagi kita untuk membuka mata dan mempertimbangkan kemungkinan lain. Pernikahan menuntut sikap lentur seperti ini, Pak Gunawan. Jadi fleksibel. Iya. Bapak, memang untuk belajar ini kan selalu ada harga yang harus kita bayar, Pak. Termasuk di dalam pernikahan, Pak Bol, ya. Dan di sini bayarnya memang berat gitu, Pak, yaitu perasaan kita, toh. Kan untuk ini kan harus ada penyangkalan diri yang luar biasa itu di dalam membangun keharmonisan keluarga ini. Iya. Ini memang nggak bisa harus mengorbankan gengsi kita, Pak Gunawan. Jadi makin besar gengsi kita, keangkuhan kita, ya makin kaku juga pandangan kita tentang peranan suami apa, istri apa, akhirnya ya kita nggak mau belajar dah. Nah begitu kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Ya, dan itu tidak ada habisnya kalau belajar seperti itu. Ya. Membutuhkan lagi ketekunan diri kita. Ya. Supaya bisa tetap bertumbuh ini tadi. Ya. Jadi memang kita mesti mempunyai sikap ya, kita mau mempelajari pasangan kita, Pak Gunawan. Sekaligus juga mempelajari diri kita. Nah, kita mempelajari itu sama seperti kita belajar apapun. Jadi kita mau mengetahui gitu. Bukannya mau mencari-cari yang baik apa, yang gak baik apa dengan pasangan kita. Bukan, kita mau mengetahui pasangan kita. Karena makin kita mengetahui, kita makin bisa juga menyesuaikan hidup kita dengan dia. Ya, dan terutama juga ya penting kita mengetahui pasangan kita supaya kita bisa melakukan apa yang juga menjadi keinginan atau kerinduannya. Nah, kalau dua-duanya timbal balik seperti itu, maka hubungan kita akan bertumbuh. Iya, seperti tadi Pak Paul katakan bahwa di dalam pernikahan ini membutuhkan kelenturan. Ya. Dari kedua belah pihak tentunya. Ya. Tetapi kelenturan ini pun harus ada batasnya gitu Pak Paul. Karena terlalu lentur pun kita dianggap tidak punya pendirian, tidak tegas, tidak berinisiatif. Kan sulit itu Pak Paul. Betul. Jadi kita mesti memang punya pendirian. Kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita anggap baik atau benar, itu mesti ada ya. Nah, dalam prakteknya, waktu kita udah tahu semua itu, ya kita mesti belajar mendengar juga dari pasangan. Apa tuh yang dianggapnya baik? Kenapa dia berkata ini benar atau apa? Jadi kita pokoknya tuh jangan sampai menutup pintu dialog. Pokoknya ya saya begini, pasti saya benar, dan kamu berkata begitu berarti kamu salah. Enggak. Kita mesti buka pintu dialog, sehingga kita belajar mendengarkan juga pendapatnya, pemikirannya. Tapi itu menuntut dari dua belah pihak, Bapak. Tidak bisa satu pihak, itu aja. Betul sekali, Pak Gunawan. Walaupun kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, tapi pasangan tidak melakukannya juga tidak akan jadi keharmonisan itu. Betul. Seringkali ini yang terjadi, Pak Gunawan. Hanya satu yang belajar, satu yang terbuka, tapi yang hatinya enggak ya. Nah maka ya satu hal lagi yang saya juga mau tambahkan tentang belajar ini adalah ya mengalah. Mungkin kita benar dan pasangan salah, namun demi kepentingan yang lebih besar, kadang kita memilih mengalah, Pak Gunawan. Sikap bersedia mengalah mesti dipupuk sejak muda sebab sikap ini tidak bertumbuh dengan sekejap. Perlu kematangan dan kebesaran hati untuk mengalah. Kecenderungan kita adalah menuntut keadilan, ya bukan mengalah. Sudah tentu adalah baik ya untuk mengupayakan keadilan, namun dalam pernikahan konsep ini masih disesuaikan. Tidak selalu kita harus diperlakukan adil. Kadang kita mesti mengalah, walau itu tidak adil, gitu. Jadi orang yang pokoknya secara kaku harus adil gitu tuh. Kalau saya nggak salah, kenapa saya harus mengalah? Nggak bisa tuh. Nah orang yang seperti itu tuh akan memang ya sulit ya untuk membangun relasi yang harmonis dengan pasangannya. Tapi untuk menentukan batasannya juga sulit ya, Pak. Batasan kapan kita harus mengalah dan kapan kita harus kukuh dengan pendirian kita. Ini yang agak bingung gitu, Pak. Memang perlu ini ya kebijaksanaan, karena pada intinya kita harus bisa membedakan hal yang penting dan hal yang kurang penting. Nah untuk hal-hal yang sangat penting sekali,
sedapat-dapatnya memang kita tegas gitu, kita berpendirian, kita tunjukkan kenapa kok kita ini nggak bersedia untuk kompromi. Tapi untuk hal-hal yang kita masih bisa katakan, udahlah nggak apa-apa dah, ini nggak terlalu penting, nggak apa-apa kita mengalah. Iya, hal-hal yang prinsip dan yang nggak prinsip gitu. Yang nggak prinsip kita bisa mengalah, tetapi yang prinsip kita nggak boleh mengalah gitu, Pak. Betul, misalkan nih ya, seorang suami berkata kepada istrinya, ayah ibumu itu tuh dari dulu tuh nggak begitu menghormati saya misalnya. Kenapa saya harus ke sana? Kenapa saya harus yang pertama untuk menyapanya apa dan sebagainya? Istri kita meminta-minta, udahlah jangan dipersoalkan. Ya memang ayahku, ibuku ini seperti ini kepada kamu, itu betul. Tapi udah mengalahlah. Nah, kita yang selalu menekankan keadilan, mesti benar, yang salah apa. Nah akhirnya terjebak, dah kita nggak mau. Kita berkata, buat apa? Saya nggak mau. Selalu saya mesti ke sana, mesti sowan lah, mesti tegur, mesti sapa dia. Dia nggak pernah begitu, nggak mau. Mereka harus datang kepada saya sekarang. Nah, untuk hal seperti itu mengalahlah. Nggak apa-apa, ya kita datang dulu, kita tegur sapa dulu. Ya meskipun mereka nggak tegur sapa dengan kita, nggak berinisiatif yang melakukannya kepada kita. Tapi memang kan prinsip itu sulit juga, Pak Boleh. Bagi seseorang ini tidak prinsip, tetapi bagi diri kita ini suatu prinsip seperti yang tadi yang Bapak katakan itu. Ya, pada akhirnya memang kita seringkali berbeda pada apa yang kita anggap prinsip dan apa yang bukan prinsip, betul. Tapi yang mudah-mudahan kita terbuka juga untuk tanya sama orang. Ya, mungkin kita nggak bisa dengar pendapat pasangan kita, tanyalah dengan orang-orang yang lainnya. Nah, kalau kok kayaknya semua itu berkata, iyalah ini bukan prinsip, berarti ya kita yang keliru melihatnya. Iya. Faktor yang ke-8 apa, Bapak? Faktor yang ke-8 dan yang terakhir yang merupakan ciri pribadi yang sehat adalah beriman. Karena tahu bahwa Tuhan berkuasa dan memelihara hidup ini. Pernikahan adalah sebuah perjalanan yang panjang dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Orang beriman dapat diibaratkan seperti perahu yang sama dengan perahu lain bisa karam dan tersesat, namun perahu ini nih ya tidak akan tenggelam dan tersesat sebab nakodanya adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia bersama kita dan Ia menunjukkan arah yang mesti ditempuh. Suatu badai datang, kita pun aman karena tahu bahwa topan dan ombak tunduk kepadanya. Ia menguasai segala cuaca kehidupan dan kita tidak perlu takut. Nah, sejak muda kita harus belajar beriman. Sewaktu kesusahan datang, datanglah kepada Tuhan dan bersandarlah pada janjinya bahwa Ia akan menyertai kita. Percayalah bahwa Ia yang menguasai langit dan bumi serta memberi makan burung di udara sanggup memelihara hidup kita. Makin kokoh kita beriman, makin kokoh kita menghadapi hidup. Tanpa iman pada Allah yang berkuasa, kita akan diombang-ambingkan gelombang kehidupan dan tidak bisa tidak, ini akan berimbas pada pernikahan. Ya, teman beriman ini kan perlu dibina terus-menerus gitu Pak Boleh. Iman kita itu tidak selalu bisa mengatasi semua masalah ini. Kita percaya ini hanya Tuhan yang bisa mengatasi. Tetapi membina iman di dalam kehidupan berkeluarga, ini yang juga agak sulit. Mungkin sebelum menikah, kedua-duanya adalah orang yang sungguh-sungguh rajin, beriman, tekun. Tapi begitu menikah, malah tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Bahkan ke gereja pun agak sulit mereka lakukan. Dan ini bagaimana Bapak? Ya, maka memang kita mesti memprioritaskan semua itu. Kalau enggak, ya kita akan tersapu ya oleh gangguan atau tuntutan dari luar ya. Saya tahu ya banyak orang anak Tuhan sewaktu mereka masih kuliah, mereka rajin ya membaca firman Tuhan, bersaat teduh. Tapi setelah berkeluarga, sudah bekerja, akhirnya nggak lagi melakukan semua itu. Sebab memang begitu bangun ya ada aja hal yang mesti dikerjakan. Maka kita mesti mengambil keputusan gitu, memprioritaskan pada hal-hal yang bersifat disiplin rohani ini. Biasakan untuk berdoa, biasakan untuk membaca firman. Itulah
nafas rohani ya sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan, tanpa firman Tuhan, kita nggak akan bisa dekat dengan Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Namun kalau pasangan ini yang satunya tidak seiman dengan kita, itu akan jauh lebih sulit mempertahankan kehidupan beriman ini, Pak. Betul sekali, Pak Gunawan. Memang ya kalau kita beriman, pasangan kita enggak, nah akhirnya tuh dalam pengambilan keputusan terutama ya, kita akhirnya bentrok. Karena hal-hal yang kita anggap ini baik, yang kita mesti lakukan buat Tuhan, pasangan kita enggak melihatnya seperti itu. Hal-hal yang kita rela korbankan buat Tuhan, tapi pasangan kita berkata, buat apa? Kamu kok begitu sama apa yang kita sudah miliki? Nah akhirnya muncullah gesekan-gesekan itu. Waktu kita berkata, yuk kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak usah pokoknya menyimpan sebanyak-banyaknya, takut ada apa-apa. Enggak, yuk kita bagi kepada orang ya. Dan kita percayakan Tuhan akan sanggup nanti menyuplai kebutuhan kita. Nah orang yang nggak beriman akan berkata, nggak bisa begitu dong. Kita mesti siapkan semuanya. Ya, jangan sampai ada apa-apa nanti. Nah, betul, jadi Pak Gunawan, kalau kita memang nggak sama ya, nggak seiman atau apa, seringkali itu menjadi masalah dalam pernikahan. Iya, jadi kadang-kadang kan sebelum menikah itu sudah dinasihat, hanya dia berkata, nggak apa-apa ini nanti bisa diselesaikan kok kalau sudah menikah nanti. Saya ajak dia, ternyata nggak bisa gitu Pak. Betul sekali. Jadi memang ya dari awal, ya sebelumnya kita menikah, kita sudah harus lihat ya, apakah memang seiman atau tidak, dan kita mana harus memilih yang seiman itu. Iya, juga sering dikatakan, loh orang itu juga orang beriman kok, cuma nggak seagama gitu. Tapi sulit Pak Pol di dalam kehidupan rumah tangga ini nanti. Di dalam pendidikan anak juga mengalami kesulitan gitu. Betul, ya anak juga bisa memang akhirnya mengalami kebingungan ya. Ikut siapa ini, mama atau papa dan sebagainya. Betul. Hal-hal seperti itu kan memang seringkali menimbulkan kepribadian yang tidak sehat pula gitu boleh. Ya. Jadi sudah 8 faktor yang Pak Paul sampaikan. Namun apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa merangkumkan ini semua Pak Paul? Ada banyak yang mesti dipersiapkan untuk membangun pernikahan yang sehat ya. Pada akhirnya inilah dasar dari segalanya Pak Gunawan. Ya, itu saya kutip dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah perkataan Tuhan kita Yesus. Kalau kita bisa terapkan ini dalam pernikahan kita pastilah akan harmonis dan sehat. Iya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pribadi yang sehat adalah kunci relasi yang sehat, bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamat surat